Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan wa fassala ahkamahu bil bayan. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sahibil asyafa'atul uzma wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum ila yaumil musaffa, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tegas di dalam ayat ini Allah menyatakan kewajiban berpuasa bagi setiap orang yang beriman, sehingga siapa saja yang mengingkari kewajiban berpuasa ini, maka ia termasuk orang yang murtad atau kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu penting bagi kita memastikan ibadah puasa kita dilakukan secara benar. Kita ketahui ibadah puasa ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Kemudian kewajiban berpuasa ini dibebankan kepada setiap muslim yang dewasa dan berakal sehat. Di samping syarat-syarat tadi, tentunya perlu juga kita memastikan ibadah puasa kita berjalan dengan benar. Yang pertama tentu saja adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, niat puasa di bulan Ramadan mesti diniatkan setiap hari. Kenapa? Karena berpuasa pada hari-hari di bulan Ramadan itu merupakan ibadah yang tersendiri. Kemudian, kapan niat berpuasa Ramadan? Yakni dimulai dari awal malam hingga sebelum terbit fajar shadiq, ya. Sebagaimana sabda Nabi, "Man lam yabit as-siyama fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa Ramadan pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Kemudian juga, apakah perlu dilafazkan? Tidak mesti dilafazkan, ya. Tapi tetap harus ditentukan jenis ibadahnya, yaitu berpuasa Ramadan pada hari itu. Kemudian yang harus kita pastikan juga, ya, adalah agar puasa kita benar, yakni meninggalkan segala hal yang dilarang, ya, ketika ibadah puasa. Apa saja? Di antaranya adalah makan minum. Kemudian juga yang membatalkan puasa yaitu, ya, muntah dengan sengaja. Kemudian dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, baik itu hidung, ya, telinga, ya, ataupun mulut. Kemudian apalagi yang membatalkan puasa, yaitu bersetubuh. Kemudian yang lain adalah mengeluarkan air mani secara sengaja. Ada juga hal yang membatalkan puasa seperti haid dan nifas, atau melahirkan atau keguguran,
Kemudian juga yang membatalkan puasa yaitu pingsan ya seharian ya, atau dia murtad dari Islam. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau makan dan minum itu tidak sengaja atau lupa? Maka sabda Nabi, "Idza nasiya fa'akala wa syaraba falyutimma shaumahu." Apabila dia lupa, kemudian makan minum tanpa sengaja, ya hendaklah dia melanjutkan puasanya. Ya, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Sesungguhnya Allah sedang memberi dia makan dan minum. Ya, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang berbahagia. Tentu tidak cukup hanya kita memenuhi syarat dan rukun daripada ibadah puasa kita, tapi alangkah baiknya kita lengkapi dengan amalan-amalan sunnah. Di antaranya adalah ibadah sahur. Nabi bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Ya. Ya, bersantap sahurlah kalian ya, karena di dalam sahur itu ada keberkahan ya. Kemudian juga amalan sunnah yang lain adalah menyegerakan berbuka apabila memang sudah masuk waktu berbuka, dan mentakhirkan atau mengakhirkan sahur ya, sebagaimana sabda Nabi, la tazula ummati bi khair ma ajjalu ya al-fitr wa ma ta'akhkharu as-suhur ya. Tidaklah ya tergelincir umatku itu dari kebaikan selama dan sepanjang mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan ibadah sahur. Masya Allah. Kemudian amalan sunnah apa lagi? Tatkala kita berbuka puasa, ya, maka apa yang dianjurkan oleh Nabi, ya, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamr, fa illam yajid ala al-ma, fa innahu tahur." Apabila seseorang berbuka puasa, ya, hendaklah dia berbuka dengan kurma. Apabila nggak dapat kurma, hendaklah dia berbuka dengan air putih, karena air putih itu suci. Kemudian apalagi, yakni doa sehabis berbuka. Ya, sebagaimana sabda Nabi, kana Rasulullah SAW idza shoma tsumma aftar, ya, qala Allahumma laka sumtu, ya, wa ala rizqika aftar. Ya. Apabila Nabi ya berpuasa kemudian berbuka, nah beliau itu berdoa ya, karena mulah aku berpuasa dan atas rizkimu lah aku berbuka. Demikian mungkin dengan yang kita sebutkan tadi, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk dapat melakukan ibadah puasa kita secara benar. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.